Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Windias, mahasiswa Pendidikan Informatika semester 7, Universitas IFET. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang peran internet. Peran internet. Peran pada internet merupakan teknologi yang sudah tidak bisa terpisahkan dari segi kehidupan kita. Pertemuan internet memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan manusia dan peradaban. Pengenalan dan definisi internet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat elektronik di seluruh dunia. Secara Internet pertama kali ditemukan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai proyek penelitian untuk menciptakan sistem komunikasi yang kokoh dan efektif. Cara kerja internet memanfaatkan protokol jaringan untuk menghubungkan perangkat antar satu sama lain dan mengirim data. Perkembangan internet di masa 90-an pada dekade ini, internet masih relatif baru dan hanya digunakan oleh segelintir orang di negara maju. Tampilan-tampilan website masih sederhana dan lambat dalam memuat. Dan pada tahun 10-an, pada dekade ini, internet berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tampilan-tampilan website lebih modern dan responsif dengan kecepatan internet yang lebih tinggi. Di masa depan, dalam beberapa tahun ke depan, internet diperkirakan akan semakin cerdas dan terkoneksi dengan teknologi yang lebih canggih, seperti AI, IoT, dan blockchain. Selanjutnya, ada peran internet dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kerja jarak jauh. Internet memungkinkan kita untuk bekerja dari mana saja di dunia, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas kerja. Yang kedua, belanja online. Internet memungkinkan kita untuk berbelanja tanpa harus pergi ke toko, membuat belanja lebih mudah dan efisien. Seperti contohnya di masa sekarang ada yang namanya Tokopedia, Shopee, bahkan Bukalapak, dan lain sebagainya. Kemudian ada membaca berita. Dengan internet, kita bisa mendapatkan informasi dan berita dengan mudah dan cepat dari berbagai sumber. Di zaman sekarang ini ada yang namanya Google atau seperti blogger itu kan memuat berbagai berita yang nanti semua umat manusia dapat bisa membaca berita melalui dari internet. Selanjutnya ada konsultasi kesehatan. Internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan dokter atau ahli kesehatan dengan mudah melalui video call, meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Pengaruh positif internet. Yang pertama, meningkatkan akses informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan dan ketersediaan internet meningkat pesat, membuat informasi lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Membantu pertumbuhan bisnis yang kedua. Internet memungkinkan bisnis untuk mencapai lebih banyak pelanggan dan membuat operasinya lebih efisien dan responsif. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hidup. Internet membuka kesempatan untuk belajar, berkomunikasi, dan bekerja dengan lebih efektif meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Pengaruh negatif pada internet. Yang pertama, kejahatan cyber. Internet juga membuka celah bagi para pengguna jahat untuk melakukan kejahatan siber, seperti pencurian data dan penipuan online. Di zaman sekarang banyak sekali penipuan online, seperti kita contohnya kayak disadap, seperti diretas data kita, nanti bisa juga seperti
Contohnya banyak-banyak berita kejahatan tentang peretasan online seperti bank atau SMS melalui handphone nanti bisa diretas, kemudian bisa diambil uangnya di bank. Kemudian yang kedua, penyebaran berita palsu. Internet memungkinkan penyebaran berita palsu atau hoax dengan lebih mudah dan cepat, merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, ketergantungan. Banyak orang yang menjadi tergantung pada internet, menghabiskan waktu berjam-jam untuk browsing atau media sosial, dengan dampak negatif pada kesehatan mental dan sosial. Tantangan dalam penggunaan internet. Yang pertama itu ada keamanan. Internet juga membawa resiko keamanan atau malware. Seperti pencuri informasi atau malware. Penting untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, banyak penjahat yang meretas data dan kita harus lebih waspada dengan cara kita harus menjaga keamanan data di handphone kita maupun di seperti laptop atau komputer kita. Kemudian yang kedua, koneksi internet tidak stabil. Koneksi internet yang tidak stabil atau buruk bisa mengganggu aktivitas kita secara online. Di masa sekarang, apalagi anak muda sekarang, untuk pembelajaran online, kita menggunakan internet, di mana jika salah satu mahasiswa rumahnya yang jauh atau kurangnya fasilitas koneksi internet itu akan mengganggu saat pembelajaran atau saat perkuliahan. Kemudian yang ketiga, informasi yang tidak terfilter. Internet menyajikan informasi dengan jumlah yang sangat banyak, menjadikannya sulit untuk memfilter dan memeriksa kendalanya. Jadi banyak berita hoax yang dapat memicu kesalahpahaman antar manusia seperti itu. Nah, di sini ada peran internet dalam pendidikan. Internet telah membawa dampak signifikan pada pendidikan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian, manfaat, dan tantangan dalam pemanfaatan internet untuk pembelajaran. Kita simak pengertian internet dalam pendidikan. Yang pertama, informasi. Internet dapat digunakan untuk mencari informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, ada komunikasi. Internet memungkinkan siswa dan guru berkomunikasi secara online dan berbagi pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Internet menjadi sarana bagi siswa dan guru untuk memfasilitasi pengajaran jarak jauh. Seperti yang saya sampaikan tadi, internet sangat membantu dalam pembelajaran di masa depan. Yang keempat, ada edukasi online. Internet memberikan akses ke platform pembelajaran online yang dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Manfaat internet dalam pendidikan. Yang pertama, memperluas akses. Internet membuka jalan untuk siswa di daerah terpencil untuk belajar seperti siswa di kota. Yang kedua, mempercepat pembelajaran. Internet memungkinkan siswa mengakses internet dengan cepat dan meminimalkan kebutuhan untuk mencari buku dan sumber lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Internet dapat membantu siswa menghindari pembelajaran yang membosankan dan memicu kreativitas mereka dalam belajar. Kemudian, ada tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam pendidikan ya, apalagi terutama. Yang pertama, infrastruktur yang tidak siap. Banyak sekolah tidak memiliki infrastruktur internet dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengaksesnya. Keamanan yang kedua, internet dapat membuka pintu bagi serangan siber atau yang saya sebut tadi peretas yang dapat merusak sistem pendidikan. Yang ketiga, unggahan mandiri. Belajar mandiri dapat menjadi tantangan bagi siswa yang dilakukan secara online. Unggahan mandiri yang seperti kita kalau belajar di rumah, itu kan kita tidak bisa secara efisien, apalagi kita hanya mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru melalui online.
Kemudian ada pemanfaatan internet dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, platform online. Platform pembelajaran online seperti Google Classroom digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, materi pembelajaran online. Materi pembelajaran online dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, interaksi online. Siswa dan guru dapat berinteraksi secara online melalui video conference dan platform lainnya. Yang keempat, ada penilaian online. Latihan dan ujian dapat dilakukan secara online maupun platform pembelajaran. Selanjutnya, ada pengaruh internet terhadap kemajuan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan akses ke pendidikan. Internet membawa akses ke pendidikan kepada siswa yang sebelumnya tidak bisa mengaksesnya. Yang kedua, terbuka wawasannya. Internet memungkinkan siswa menyaksikan cara belajar baru dan mempelajari program dan konsep yang tidak tersedia sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan sarana belajar. Internet mengenalkan platform pembelajaran online yang dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Internet memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk belajar seperti siswa di kota tanpa harus kehilangan uang untuk transportasi dan akomodasi. Nah, sekian. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, izinkan saya mengucap satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.